Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5 dengan materi unsur intrinsik cerita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis unsur intrinsik dalam cerita yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, menyusun peta mind mapping unsur intrinsik dengan menampilkan hubungan antar unsur. Dan yang ketiga, menunjukkan pemahaman kritis dan empatik dengan mengapresiasi isi cerita dari karya teman. Baik, yang pertama di sini ada pengertian cerita. Apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Nah, cerita dibentuk oleh dua jenis unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah hal-hal di luar cerita yang mempengaruhi isi cerita. Contohnya adalah latar belakang pengarang, budaya, dan nilai sosial. Yang kedua, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Nah, berikut ini ada macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh atau penokohan, dan yang ketiga ada alur, keempat ada latar, kelima sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Nah, mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contohnya seperti persahabatan, keberanian, kejujuran, dan kerja keras. Nah, yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh. Jenis tokoh itu terbagi menjadi dua ya. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Contoh watak itu seperti baik hati, sombong, dan pemberani. Nah, yang ketiga ada alur. Alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Tahapan alur terbagi menjadi 4, yaitu pengenalan, muncul masalah, puncak masalah, dan yang terakhir penyelesaian masalah. Jenis alur terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada alur maju atau sebab akibat dan alur mundur atau kilas balik. Nah, yang keempat yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Nah, di sini ada contoh latar ya, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh dari latar tempat seperti sekolah, rumah, dan hutan. Contoh latar waktu seperti pagi, siang, dan malam. Dan latar suasana seperti sedih, gembira, dan menegangkan. Nah, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Jenis sudut pandang itu ada 2 ya. Yang pertama, orang pertama atau aku, dan yang kedua, orang ketiga atau dia. Nah, yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, di sini ada contoh amanat ya, yaitu seperti jangan mudah menyerah dan jangan suka mencuri. Nah, jadi unsur intrinsik sangat penting ya untuk membangun sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Ayo kita pelajari dan temukan unsur intrinsik saat membaca cerita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.